Kecanggihan luar biasa dari kerajaan Mesir kuno terkadang masih tak masuk akal bagi manusia di masa kini. Namun, kisah-kisah Fir'aun Mesir kuno membawa kita lebih dekat ke peradaban menakjubkan yang berdiri selama lebih dari 3.000 tahun lalu. Ada sekitar 170 Fir'aun yang pernah berkuasa di Mesir kuno. Peran mereka bersifat politis dan religius dengan interpretasi yang variatif dari masa ke masa. Akan tetapi, terlepas dari penghormatan spiritual, Fir'aun juga bertanggung jawab atas masalah kepemimpinan yang pernah dilakukannya. Setiap Fir'aun Mesir memiliki warisan yang unik. Beberapa dari mereka adalah inovator arsitektur atau pemimpin militer, sementara beberapa lainnya adalah diplomat yang brilian. Fir'aun Mesir kuno yang terkenal dari 170 Fir'aun yang dahulu memerintah Mesir kuno sejak tahun 2600-an sebelum Masehi. Berikut nama 10 Fir'aun yang paling terkenal hingga saat ini. 1. Djoser, berkuasa 2686 sampai 2649 sebelum Masehi. Raja Djoser dianggap sebagai Fir'aun Mesir dinasti ketiga yang paling terkenal, tetapi sedikit hal diketahui tentang hidupnya. Dia mengawasi pembangunan piramida berundak yang terkenal di Saqqara, tonggak sejarah sangat penting dalam arsitektur Mesir kuno. Piramida tempat Djoser dimakamkan adalah bangunan pertama dengan desain tangga ikonik. Dua, Khufu, berkuasa 2589-2566 sebelum Masehi. Fir'aun dinasti keempat, Khufu, meninggalkan warisan piramida Agung Giza yang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Struktur monumental piramida Agung Giza adalah bukti kecanggihan arsitektur Mesir yang membingungkan. Luar biasanya, bangunan itu menjadi struktur tertinggi buatan manusia selama 4.000 tahun. Piramida tersebut dipercaya oleh Khufu sebagai tangga menuju surga. Sarana konstruksi bangunan luar biasa itu masih menjadi misteri sampai hari ini. 3. Hatshepsut, berkuasa 1478 sampai 1458 sebelum Masehi. Hatshepsut merupakan wanita kedua yang menjadi seorang Fir'aun. Ia adalah istri dari Thutmose II dan memerintah pada dinasti ke-18. Putra tirinya, Thutmose III, baru berusia 2 tahun ketika ayahnya meninggal pada 1479. Hal itu membuat Hatshepsut segera mengambil peran sebagai Fir'aun. Secara teknis, Thutmose III juga berperan sebagai wakil pemimpin saat itu. Hatshepsut memperkuat kekuasaannya sebagai Fir'aun dengan mengklaim bahwa ibunya dikunjungi oleh dewa Amon-Ra saat mengandungnya. Hal itu Hatshepsut sebut sebagai tanda keilahian. Selama menjadi Fir'aun, ia terbukti menjadi penguasa ulung, mengembalikan rute perdagangan penting, hingga mengawasi periode perdamaian. Empat, Thutmose III, berkuasa 1458 sampai 1425 sebelum Masehi. Thutmose III mendedikasikan dirinya untuk pelatihan militer ketika ibu tirinya menjadi Fir'aun. Ia pun mengambil alih peran Fir'aun ketika Hatshepsut meninggal pada 1458 sebelum Masehi. Pelatihan militer Fir'aun yang telah Thutmose III jalani terbayar dengan reputasinya sebagai seorang jenius militer. Ahli Mesir kuno terkadang menyebut Thutmose III sebagai Napoleon dari Mesir. Thutmose III tidak pernah kalah dalam pertempuran. Eksploitasi militernya mendapat rasa hormat dan status Fir'aun terhebat dari rakyatnya.
5. Amenhotep III, berkuasa 1388 sampai 1351 sebelum Masehi. Selama 38 tahun pemerintahan Amenhotep III, Firaun tersebut memimpin sebagian besar Mesir dengan damai dan makmur. Pencapaian Amenhotep III lebih bersifat budaya dan diplomatik daripada militer. Beberapa Firaun Mesir kuno berikutnya dapat menandingi warisan arsitektural dan artistiknya. Akhenaten, berkuasa 1351 sampai 1334 sebelum Masehi. Akhenaten bernama asli Amenhotep IV saat lahir. Kemudian mengganti nama sesuai dengan kepercayaan monoteismenya yang radikal. Arti nama tersebut adalah, dia yang melayani Aten, yang merupakan sebuah penghormatan kepada Aten sang dewa matahari. Keyakinan agama Akhenaten membuat dirinya memindahkan ibu kota Mesir dari Thebes ke Amarna. Ibu kota baru itu kemudian dinamakan Akhetaten, Horizon of Aten. Amarna bukanlah tempat yang diakui sebelum masa pemerintahan Akhenaten. Firaun itu memilih situs tersebut karena tidak berpenghuni dan bukan hak milik orang lain. Istri Akhenaten, Nefertiti, juga memiliki peran yang dominan selama masa pemerintahan. Nefertiti memainkan peran penting dalam revolusi agama. Pun menjadi semakin terkenal sebab patung batu kapurnya. Patung itu merupakan salah satu karya seni Mesir kuno yang ada di Museum Knowes dan paling banyak dibuat ulang. Setelah kematian Akhenaten, Mesir dengan cepat kembali ke keyakinan politeisme dan dewa-dewa tradisional yang telah ditolak sebelumnya. Tutankhamun, berkuasa 1332 sampai 1323 sebelum Masehi. Tutankhamun menjadi Firaun termuda dalam sejarah Mesir kuno, naik tahta di usia 9 atau 10 tahun. Hal tersebut menjadikan Firaun ini menjadi terkenal di antara yang lainnya. Ketenaran Tutankhamun bermula dari penemuan makamnya pada 1922, salah satu penemuan arkeologi besar abad ke-20. King Tut, sebutan bagi Tutankhamun, hanya memerintah selama 10 tahun dan meninggal pada usia 20 tahun. Penyebab kematiannya masih menjadi misteri bagi ahli Mesir kuno. Ramses II, berkuasa 1279 sampai 1213 sebelum Masehi. Pemerintahan Ramses II adalah yang terbesar dari dinasti ke-19, menjadikannya sangat mencolok. Putra dari Seti ini kemudian menyatakan dirinya sebagai dewa. Mendapatkan reputasi sebagai pejuang yang hebat, menjadi ayah dari 96 anak, dan memerintah selama 67 tahun. Ramses II bukan Firaun yang sederhana. Situs-situs warisan yang ia buat sangatlah luas dan banyak. Masa kekuasaan Ramses I yang terlalu panjang hampir membuat Mesir kuno bangkrut. Xerxes I, berkuasa 486 sampai 465 sebelum Masehi. Raja Achaemenid Persia diakui sebagai Firaun alias Xerxes I atau Xerxes yang Agung. Xerxes I memerintah pada dinasti ke-27 saat Mesir telah menjadi bagian dari Kekaisaran Persia sejak 525 sebelum Masehi. Xerxes I sering digambarkan sebagai seorang tiran atas ketidakpeduliannya terhadap tradisi lokal sehingga tidak disayangi oleh penduduk Mesir. Sosoknya tidaklah baik di mata sejarawan Yunani karena pernah mencoba menginvasi wilayah tersebut.
Cleopatra VII, berkuasa 51–30 sebelum Masehi. Penguasa aktif terakhir Kerajaan Ptolemeus Mesir, Cleopatra, memimpin hari-hari terakhir masa kekaisaran di sana. Ketenarannya hidup melalui cerita rakyat, Shakespeare, dan Hollywood hingga sulit rasanya memisahkan Cleopatra yang asli dengan legenda. Para peneliti menggambarkan Cleopatra sebagai wanita yang sangat cantik serta cemerlang dalam memimpin. Cleopatra adalah seorang penguasa cerdas yang berhasil membawa kemakmuran. Kisah perselingkuhannya dengan Julius Caesar dan Mark Antony didokumentasikan dengan baik. Namun tanpa pengetahuan lebih lanjut tentang kisah itu, orang-orang menyimpulkan hal tersebut sebagai sesuatu yang tragis. Keputusan Cleopatra untuk bunuh diri pada 30 sebelum Masehi pun mengakhiri kerajaan Mesir.